Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Baik, gimana? Kalian sudah siap sama materi hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini nantinya Ibu akan membahas materi yang berjudul kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya materi ini sudah sangat kalian tunggu dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, gimana kalau kita berdoa dulu? Oke, ketua kelasnya disiapkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya gimana kalau Ibu absensi terlebih dahulu. Hari ini masih semuanya apa enggak? Oh, ada beberapa yang enggak masuk. Oke, langsung saja ya, Ibu absen dulu ya. Dina, Dita, Rio, Yusi, Isna, Dian. Sakit apa Dian? Oh, sakit demam. Oke. Kita doakan semoga lekas sembuh ya anak-anak. Oke, kembali lagi. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi yang berjudul kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan kita. Yang tentunya materi ini sudah sangat kalian tunggu-tunggu dari pekan-pekan sebelumnya. Oke, langsung saja. Nantinya Ibu akan memutarkan kalian sebuah video hasil recorder dari suara Ibu, yang nantinya tugas kalian harus memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah Ibu tampilkan videonya nanti. Paham? Oke, langsung saja ya, Ibu putarkan videonya. Jadi nanti tugas kalian membuat sebuah catatan kecil dari apa yang telah Ibu sampaikan. Paham? Oke, Ibu putar videonya sekarang. Itu yang duduk di belakang bisa diperhatikan ya. Gak boleh ada yang gaduh, diperhatikan beneran videonya ya. Paham? Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, Bu Heca akan membahas materi yang berjudul kepribadian Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, Bu akan membahas materi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua ada kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ciri-ciri dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Gimana? Kalian udah pada penasaran belum? Untuk itu kalian tetap simak video ini sampai habis ya. Baik, langsung saja yang pertama. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Maksud dari rahmat bagi seluruh alam adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam tidak hanya untuk orang Arab dan Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia agar mereka kembali pada jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang menginginkan rahmat tersebut, maka mereka harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sampai sini paham?
Oke anak-anak, sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas-tugas. Di antaranya syahidan. Syahidan ini artinya menjadi saksi. Kelak di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah SWT. Yang kedua, mubasyisyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa kelak ia akan masuk ke surga apabila ia menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya, naziron, yang artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa kelak ia akan masuk ke neraka karena ia tidak mematuhi perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dayan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah SWT. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada seluruh umatnya untuk memeluk agama Islam dan menyembah Allah SWT. Dan yang terakhir, sirojan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menerangi seluruh umatnya dengan ajaran agama Islam. Sampai sini paham? Sungguh mulia kan tugas Nabi Muhammad SAW? Selanjutnya, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad diantaranya, yang pertama, santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya. Selain itu, beliau juga baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersikap santun terhadap sesama dan saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah SWT. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau selalu dibimbing oleh Allah SWT. Yang terakhir, beliau selalu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dan dicaci maki, beliau tetap pemaaf. Tidak pernah ada dendam sedikit pun dalam diri beliau. Sampai sini anak-anak paham kan? Alhamdulillah, lanjut ya. Adapun sifat agung Nabi Muhammad SAW, yang pertama sidik, yang artinya jujur atau benar. Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah ada dusta atau bohong, yang artinya dalam sifat mustahil adalah kizib. Selanjutnya amanah. Beliau ketika diberi sebuah tanggung jawab, maka beliau dapat dipercaya. Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah mengingkari janji atau dalam sifat mustahil disebut khianat. Selanjutnya, beliau ini fatonah, yang artinya cerdas. Beliau sama sekali tidak bodoh atau yang biasa dikatakan balada. Dan yang terakhir dari sifat agung Nabi Muhammad SAW adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Yang lawan katanya kitman, yang artinya menyembunyikan. Di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau pahami mengenai ajaran Islam. Sama sekali dalam diri beliau tidak pernah menyembunyikan apa yang ia ketahui. Bagaimana? Masya Allah bukan Nabi Muhammad SAW? Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat peduli dan kasih sayang terhadap sesama, terutama pada anak-anak, orang sakit atau janda, anak yatim. Bahkan pada orang yang pernah memusuhi beliau pun, beliau sangat peduli dan tetap menyampaikan ajaran Islam. Nah, selain peduli terhadap manusia, beliau juga
peduli terhadap binatang dan tumbuhan. Beliau selalu peduli terhadap hewan-hewan dan juga tumbuhan. Bahkan, beliau menganjurkan umatnya untuk tetap menjaga dan merawat tumbuhan agar bisa menghasilkan buah yang dapat dimakan oleh umatnya sendiri. Gimana, Masya Allah bukan? Oke, yang terakhir yang paling ditanya-tanya oleh para siswa pastinya adalah bagaimana cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita wajib bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan, baik pada orang yang lebih tua maupun pada orang yang sebaya. Maka kita wajib dan harus bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, kita wajib berkata benar atau jujur kepada siapapun, meskipun itu menyakitkan, maka kita harus tetap jujur. Selanjutnya adalah amanah. Apabila kalian diberi sebuah tanggung jawab, maka kalian wajib amanah, yang artinya kalian wajib bertanggung jawab atas apa yang sudah tugas kalian terima. Selanjutnya tablik, yang artinya menyampaikan sesuatu. Artinya di sini kalian wajib dan harus menyampaikan sesuatu yang kalian ketahui dan kalian pahami. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Gimana, kalian udah paham belum atas materi yang ibu sampaikan? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, kalian perhatikan kembali instruksi dari Bu Hecha. Terima kasih. Oke, sudah paham dari videonya tadi? Sudah pada bikin catatan? Oke, sekarang catatannya disimpan terlebih dahulu. Ibu akan mereview materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Ya, oke, langsung saja. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah SWT pada surat, iya benar sekali, surat Al-Anbiya ayat 107. Ada yang sudah hafal bunyinya? Oke, Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar banget. Dapat poin tambahan ya untuk Dinda. Oke, dari maksud ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada yang bisa menjelaskan? Oke? Iya nak? Iya benar sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam, di mana Nabi Muhammad ini menunjukkan kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Paham? Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Nah, setelah kita memutar video tadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Ada yang bisa menyebutkan? Ya? Iya benar sekali. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus santun terhadap siapapun. Oke, bukan hanya kepada umat Islam ya anak-anak, tapi semuanya. Kita harus bersikap santun kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada siapapun, baik yang lebih tua, baik yang sebaya, kita harus tetap santun. Dapat ditiru Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak sekali orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tetap santun kepada mereka. Masya Allah kan? Oke, bener banget. Jadi selain itu tadi, apa saja yang kepribadian Nabi Muhammad SAW yang bisa kita petik dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja? Iya benar sekali, kita harus bersikap jujur dan benar. Meskipun itu sangat menyakitkan, kita harus jujur. Misal contohnya begini ya anak-anak. Kalau misalkan kalian ada tugas, ujian, dan teman-teman kalian pada nyontek, dan kalian tahu apa yang dilakukan teman-teman kalian itu salah, maka yang harus kalian lakukan adalah apa? Ikut-ikutan nyontek, atau kalian tetap jujur atas apa yang ada di kemampuan kalian? Iya benar sekali, tetap jujur ya. Nabi Muhammad SAW berkali-kali menjelaskan kepada siapapun bahwa beliau ini sangat jujur kepada siapapun.
tidak pernah sedikit pun beliau berdusta. Selanjutnya apa? Amanah. Iya, benar sekali. Beliau Nabi Muhammad SAW selalu amanah ketika diberi tanggung jawab. Jadi istilahnya tidak ada, misalkan kalian diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas, tapi kalian istilahnya gerundel, kayak nggak mau gitu. Itu berarti tidak baik ya. Jadi kalian ketika diberi sebuah tanggung jawab, maka kalian harus dan wajib untuk amanah atas apa yang telah diberikan. Paham? Oke, sekarang catatannya dikumpulkan di meja ibu. Habis ini ibu akan memberikan kalian sebuah soal untuk dibawa pulang. Oke, bisa dibuka buku catatannya masing-masing. Oke, tugasnya adalah kalian memberikan sebuah cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Boleh tentang hijrahnya atau dakwahnya, yang penting mengenai Nabi Muhammad SAW, yang mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Paham? Oke, paham. Alhamdulillah, karena waktu pada pelajaran kali ini sudah habis, maka bisa kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga yang ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya, buat kita semua ke depannya. Nah, kita bisa meniru dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.